Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Demikian firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan yang memberi kita anugerah kehidupan, memasuki hari baru, menikmati berkat Tuhan yang kita imani selalu baru setiap pagi. Renungan kita pada hari ini dengan didasari tema hidup layak di hadapan Allah. Hidup layak di hadapan Allah. Dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13 itu berbicara tentang panggilan untuk ikut menderita. Digambarkan di situ bagaimana seseorang yang dipanggil untuk siap menderita. Kalau di ayat 3 dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Jadi seseorang yang telah dipanggil menjadi pengikut Yesus harus siap menderita sebagai seorang prajurit. Digambarkan di situ bagaimana olahragawan, petani yang setia untuk mendapatkan hasil dari apa yang mereka perjuangkan. Dan bagian kita saat ini, ayat hari ini merupakan bagian dari perikop ayat 14 sampai dengan 26, nasihat dalam menghadapi pengajaran yang sesat. Ada beberapa nasihat yang disampaikan di sini untuk bisa menghadapi pengajar yang sesat, untuk tidak tergoda, untuk tidak mengikuti pengajaran yang sesat itu. Apa yang mau kita lihat dan renungkan dari renungan pada hari ini? Yang pertama, berusaha mencari kehendak Allah dan menghidupinya. Berusaha mencari kehendak Allah dan menghidupinya. Agar hidup kita layak di hadapan Allah, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah berusaha mencari kehendak Allah dan menghidupinya. Dari kata berusaha itu ada sesuatu yang terdorong, ada sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan. Ada tekad, ada niat, ada keinginan dari dalam diri kita untuk mencari kehendak Allah tersebut. Itu tidak dimulai dari orang di luar diri kita, tidak, tetapi dari diri kita sendiri. Usahakanlah. Jadi ada suatu keinginan dari hati yang terdalam untuk mencari kehendak Allah. Caranya bagaimana? Tentu dengan membaca firman-Nya, tentu dengan berdoa, tentu dengan mengikuti ibadah, tentu dengan mengikuti persekutuan orang percaya. Semakin kita banyak mendengar, membaca, melihat dari peristiwa alam, dari peristiwa yang terjadi dalam perjumpaan dan kebersamaan kita dengan sesama ciptaan, kita mencari kehendak Allah. Apa yang Allah mau nyatakan? Dan selanjutnya yang terpenting adalah menghidupinya. Jadi tidak sekedar tahu, tetapi menghidupinya. Menjadikan kehendak Allah itu bagian yang harus kita taati, harus kita turuti, dan kita setia melakukannya. Itu yang pertama, agar hidup kita layak di hadapan Allah. Yang kedua, berani memberitakan kebenaran. Berani memberitakan kebenaran. Salah satu cara atau ciri hidup layak di hadapan Allah adalah yang kedua tadi,
berani memberitakan kebenaran. Orang yang sudah tahu kehendak Allah, tadi dia sudah mencari, lalu dia menghidupinya, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupannya, maka kehendak Allah yang ia ketahui dan pahami serta hidupi itu diberitakan secara benar. Berani memberitakan kebenaran. Dan ketika berhadapan dengan sesuatu keadaan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, harus berani berkata itu tidak benar. Itu salah dan harus diluruskan. Dibawa kembali kepada kebenaran yang berdasarkan kepada kehendak Allah tadi. Itu yang kedua. Jadi seseorang yang hidupnya mau layak di hadapan Allah, dia akan berani memberitakan kebenaran. Apapun resikonya. Memang ini yang sering orang tidak mau terima, resiko dari memberitakan kebenaran. Kita cenderung ya tidak disukai orang. Karena dunia menawarkan hal-hal yang cenderung membawa kita kepada hal-hal yang tidak berkenan dengan kehendak Allah. Maka kita sebagai orang yang mau hidup layak di hadapan Allah harus berani memberitakan kebenaran. Karena tanggung jawab kita adalah kepada Allah yang memberi kita anugerah kehidupan. Kedua hal inilah yang akan kita hidupi dalam hidup keseharian kita. Ketika kita ingin menjadi orang atau ingin hidup kita layak di hadapan Allah, maka lakukanlah kedua hal tadi, berusaha mencari kehendak Allah dan menghidupinya dengan bergaul karib dengan Allah melalui firman-Nya, ibadah, doa, persekutuan orang percaya, belajar dari apa yang terjadi di alam dan lingkungan. Lalu yang kedua, berani memberitakan kebenaran. Ketika kedua hal itu kita lakukan, maka kita akan terbentengi. Kita akan bisa membedakan apakah sesuatu ajaran itu sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Kita akan memiliki ketajaman, kepekaan, dan kita akan bertahan dalam kebenaran sampai pada akhirnya. Kiranya firman Tuhan hari ini memberikan semangat bagi kita untuk terus setia berjalan di dalam kebenaran dan tetap setia mengikut Yesus sampai akhir kehidupan kita. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu, kiranya lagu ini menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman pada hari ini yang mengingatkan kami agar kehidupan kami menjadi kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Maka kami harus terus berusaha mencari kehendak Tuhan dan menghidupinya serta berani menyatakan kebenaran. Dengan kedua hal itu kami akan ditempa menjadi pribadi yang berkenan bagi Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati seluruh hamba Tuhan, berkati keluarga kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami, berkati setiap yang masih bergumul saat ini dengan sakit penyakit atau pergumulan apapun itu. Berikan mereka kekuatan dan berikan mereka kelegaan agar dengan mengandalkan Tuhan mereka tetap boleh melihat sukacita di dalam keadaan yang mereka alami saat ini. Terima kasih Bapa, apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, berikan kami hikmat
agar semuanya menjadi puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan, sukacita berkat bagi kami dan sesama. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.